Oke, pada hari ini kami akan menjelaskan bagian dari dampak positif dan negatifnya pasca persaingan sempurna. Dampak positif dari pasca persaingan sempurna sendiri itu apa sih? Untuk meningkatkan nilai perekonomian Indonesia. Kemudian dari sisi penjual, kita tidak perlu repot-repot menentukan harga untuk saling bersaing. Lalu kalau dari sisi konsumen, mereka itu dapat memilih barang-barang yang diperlukan terlebih dahulu, lalu dapat dibandingkan sesuai harganya yang mana yang lebih terjangkau. Kemudian di dampak negatifnya itu banyak sekali pesaing-pesaing antara penjual di kios A dan kios B, karena hal tersebut tergantung di konsumennya sendiri. Karena apabila konsumen ingin membeli beras di kios A dengan harga 20.000 dan hal tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi, maka dari itu konsumen akan memilih pergi ke kios B untuk membandingkan harga beras, dan seandainya apabila itu lebih murah, maka pembeli akan membeli di kios B tersebut. Oke, terima kasih. Nah, competitive market memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah pembeli dan penjual itu banyak. Nah, yang kedua adalah homogen. Di mana homogen ini kita menjual produk yang sama dengan kompetitor lain. Jadi, yang ketiga itu price taker. Di mana kita cuma bisa mengikuti harga yang sudah ada di pasar dan tidak bisa mengubah-ubah harga yang sudah ada di pasar. Jadi, kita harus menjualnya dengan harga yang sama dengan orang lain. Nah, yang terakhir adalah free entry and exit, di mana itu kita mudah masuk dan juga mudah keluar dari competitive market. Nah, di mana kita itu bisa mudah masuk karena adanya barang yang sudah kita mau jual itu sudah tahu mau apa. Dan yang kedua itu price taker, jadi kita sudah tahu menjualnya itu di harga berapa. Dan mudahnya keluar itu karena banyak kompetitor lain yang akan mengambil spot kita jika kita sudah tidak menjualnya lagi. Jadi contoh nyata dari pasar persaingan sempurna ini adalah di pasar modern Cicalem. Karena di pasar modern Cicalem ini memiliki penjual dan pembeli yang cenderung banyak, dan juga barang yang dijual itu rata-rata sama atau homogen. Dan di sini orang tua saya sedang memilih sayur misalnya, dan kemudian sedang memilih kios mana yang perlu kita hampiri, seperti sayur kan ada banyak ini. Jadi kita menghampiri yang di kios ini. Mengapa ini tertarik mama saya oleh kios ini? Karena mereka memiliki teknik market yang bagus, seperti langsung bundling, misal kita beli yang kacang panjang kita dapat yang ini gratis, atau harganya kita bisa menawar sedikit kecil. Dan juga di kios B ini sudah langganan sebenarnya barang mama saya. Jadi dalam persaingan pasar sempurna ini persaingannya itu cukup sulit sebenarnya. Hai guys, saya Lim Fernando. Kali ini saya akan menjelaskan apa fungsi generasi muda kita mempelajari konsep yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, kita setelah mempelajari pasar persaingan sempurna, kita dapat mengetahui bahwa kita dapat menganalisis pasar, menganalisis kita akan bersaing dengan siapa, konsumen, produsen, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Setelah terjadinya pasar persaingan sempurna, apa yang kita jual, apa keuntungan kita saat masuk dalam pasar ini, kita sebagai orang perusahaan atau usaha. Setelah mengetahui, kita dapat mengembangkan keuntungannya, yaitu banyak orang, pasarnya sudah imbang, kita dapat masuk dengan gampang, produsennya banyak, kita hanya memikir apa kelebihannya kita jika kita ingin masuk dan menjadi berhasil. Itu kegunaannya pasar persaingan sempurna, kita setelah mempelajari dan dapat digunakan sehari-hari. Terima kasih.